bersama Feli Sumaiku dan juga Iyas Lawrence. Hai. Dan kita sekarang ada di segmen yang baru perdana nih bisa dibilang ya, Hard Talkers. Kita ada di DNJ Playlist tapi... Bukan DNJ Playlist kan pertama. DNJ Playlist sudah berkali-kali. Iya. Aduh emang kualitas penyiar ini ya. DNJ Playlist dengan YouTube, beda lagi. Salah, ini namanya adalah Story Behind the Song. Nah, jadi kita bakalan mengulik lagu dari musisi pilihan kita kali ini. Dan yang pertama adalah Yura Yunita. Ya, Lawrence sih di brief tuh soal judul. Kalau kamu baca skrip, kamu tahu ya. Yura udah mulai kelihatan nih dari obrolan. Kelihatan banget yang wow sangat natural dan udah terbiasa melakukan ini di Hard Rock FM ya. Itu udah 4 bulan ya. Iya. Harusnya tuh kan kayak udah bisa baca gitu kan ya. Kebetulan kan di sini belum. Oke, Yura apa kabar? Sehat? Baik banget. Baik banget. Seharian ini kayaknya sering ketemu sama Iyas ya. Iyas, rumah Iyas, saudara Iyas, makna Iyas, Iyas lagi kayak ada apa ya di hidup aku kayak terhantui. Iya. Kan bosen kan? Enggak, belum. Soalnya udah mulai bosen gitu. Iya kan 4 bulan. 4 bulan. Tapi bersyukur karena kali ini ada Yura dengan karya-karyanya tadi udah sedikit nostalgia gitu kan ya. Ketemu sama Yura waktu itu di radio waktu itu gue juga pertama ada di sini sebelum di Hard Rock FM. Di ruangan ini ya. Gitu kan di 101,4 Trax FM. Yang dimana itu adalah 7 tahun lalu. Iya betul kan 7 tahun lalu gue udah jadi penyiar Yas. Iya, 7 baru ya sampai sekarang. Sampai sekarang ada perubahan nanti ya. Perubahan. Oh iya. 7 tahun lalu lo ngebawa lagu apa, lo inget nggak waktu itu? Ballet Circus. Wow. Tuh itu dia. Itu adalah lagu pertama dari album pertama Q. bener-bener. Pertama Miu. Pertama Miu, so cute. Wow. Bercanda ya, udah on cam ternyata. Tapi gimana Yura ngelihat perjalanan gitu dari 7 tahun yang lalu atau bahkan dari awal mula seorang Yura berkarir dan sekarang ada di sini tuh gimana nih journey-nya? Gak kerasa ya journey-nya berjalan dan gue juga gak nyangka ternyata yang dulu awal niatnya cuman ya udah bikin album pertama aja tapi ternyata kok wow gitu antusiasnya teman-teman kok suara jadi gaung ya kalau gini ternyata. Album kedua tuh lo judulnya Merakit. Ya. Dan sebenarnya kan dari album pertama lo pas lo kesini itu kan lo lagi promo-promo itu kayaknya paling sulit untuk musisi itu mengalahkan album kedua kan. Tapi lo berhasil dengan Merakit tuh tiba-tiba gini dia pinter ya sekolah lagi siaran kan nanya, gue benar-benar penasaran ini di live stream. Yura ada di sini tuh aku seneng gitu loh jadi keluarkan biasanya yang video. Sombong, baik. Gue penasaran. Silakan dijawab emang bener fenomena seperti itu. Merakit tuh iya kadang katanya kan kalau album pertama udah meledak banget album keduanya tuh malah jadi aduh gimana ya tapi ternyata itu ya enaknya aku jadi pencipta lagu juga jadi penyanyinya sekaligus justru ups and downs yang aku alami dalam hidup tuh benar-benar bisa jadi menginspirasi untuk bikin album. Merakit itu kan juga lebih personal lagi dari album pertama kan. Ternyata ya itu ya kalau misalnya emang benar-benar kepedihan ya dan perjuangan yang dialami di tahun-tahun sebelum akhirnya Merakit keluar tuh malah jadi bikin album ini juga jadi lebih kuat gitu. Kalau sama album 1 sama 2 tuh sebenarnya mirip-mirip kan? Iya sih secara benang merah ya. Cuman kalau misalnya secara penulisan dan kedalaman lagu sih lagu kedua makin dalam ya. Nah karena ini adalah story behind the songs gitu. From every songs biar keiyas-iyasan. Ada English-nya. Speak English, you welcome. Very nice, very good. Continue. Yura bikirin liriknya dulu kah atau musiknya dulu atau gimana prosesnya? Nah ini keajaiban ini sih ya, aku ngerasa ini tuh gift dari yang di atas. Jadi bener-bener nggak bisa aku formulain sih. Kalau misalnya emang lagi, ya kan kadang-kadang dia hidup lagi ada kegelisahan atau apa bisa tiba-tiba lirik dulu jadi ada chord gitu bisa. Chord dulu bisa jadi ada musik atau nada dulu lagi di bawah shower tiba-tiba ada nada dulu. Tapi musisi tuh bisa gitu loh. Iya. Di kamar mandi ya emang biasanya ya. Sering terjadi. Gue nanya masalah lagu dia yang terakhir tuh yang miliar-miliar, dia tuh lagi di toilet terus langsung rekam di HP. Lu tipe gitu juga? Nah tapi kalau gue biasanya nggak langsung ke voice note dulu. Jadi kalau misalnya gue lagi di bawah shower nih ya. Ada keyboard di shower. Karena gue tuh keren banget. Nggak setrum tuh. Ini ada sekaligus fun fact sekaligus cerita behind the song ya. Jadi kan
rambut gue tuh cukup tebal. Jadi kalau misalnya gue lagi mau mandi keramas tuh biasanya nggak langsung basah. Biasanya kayak ada wow gitu turun-turun dulu ke atas. Ini airnya nembus ke kulit kepala gitu. Jadi ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Gue biasanya 2 menit dulu untuk berdiam diri agar rambutnya betul-betul total basah. Gitu. Dan jadi dalam proses menuju rambutku basah itu, nah suka ada nada-nada di kepala gue atau kayak biasanya pikiran kita tuh melayang ke masa lalu atau melayang ke masa depan atau ketidakpastian yang ada di dalam hidup kita tuh kadang kalau gini gimana ya? Biasanya kalau misalnya tiba-tiba ada nada muncul, nah biasanya kalau keluar kamar mandi nadanya itu masih nyantol. Nah, itu yang jadi. Berarti gitu. Per bulan air mahal ya karena lama gitu lumayan nembus dulu gitu kan ya. Nah tapi berarti ada juga dong nada-nada yang tiba-tiba ya udah hilang aja, lost aja karena kayak ya keluar kamar mandi udah nih nggak keingetan lagi gitu. Gue tuh percaya kalau misalnya emang itu kok tadi gue dapat bagus dan dapat hooknya itu pasti akan terngiang-ngiang terus. Kalau misalnya enggak berarti ya udah kita lupakan. Lo lari ke siapa untuk nanya validasi itu? Nah diri gue sendiri dan juga ke tahu berarti? Iya, sama ke Dona, sama ke Mama biasanya. Kalau Mama kan maksudnya dia tuh netral banget gitu biasanya. Tapi aku biasanya nggak nanya, aku kasih misal di rumah, diemin aja. Nah nanti kalau misalnya dia lagi di dapur, dia akan terngiang-ngiang, humming atau di kamar mandi, berarti itu dia. Tapi lo tahu gitu dengan ada misalnya ulala gitu, dari itu this is gonna be big gitu. Dari Reve mungkin atau apa gitu. Kalau untuk big sih aku nggak, ini big atau hits enggak, cuman buat aku ini kayak jadi cacing kuping ya, maksudnya nyangkut gitu. Oke. Tapi ada sumber inspirasi lain nggak? Apakah emang cuma dari keramas aja? Karena ini iklan-iklan shampoo mungkin bisa tap in gitu kan ya. Kita bantu, silakan mau endorse Yura gitu. Bukan yang udah. Mungkin yang lain enggak ya? Dari film mungkin atau dari cerita temen gitu ada cerita juga. Temen juga pasti sih. Biasanya di inner circle aku biasanya aku tuh sering kali justru nulis lagu tuh entah kayak lagi happy banget, atau lagi sedih banget, atau lagi gelisah banget. Nah, karena gue tuh susah banget Kak untuk kayak cerita sama orang lain, untuk ceritain semuanya perasaan itu. Gue tuh kayak gak tega gitu kalau untuk menceritain orang lain tuh takutnya malah jadi kayak gibah atau ngomongin orang lain gitu. Jadi gue biasanya dialognya sama diri gue sendiri atau dialognya sama yang di atas kadang pas lagi malam hari untuk kayak gue curhatin semuanya. Nah dari situ biasanya malah jadi pas kayak gue berdoa atau kayak lagi gue kesel-keselnya tuh karena gue tuh nggak pernah bisa sumpah serapah sama orang lain. Sumpah serapahnya cuma dalam hati dan nah itu biasanya malah jadi. Sementara terakhir berdoa kapan ya? Oh iya, tadi kita kan habis sholat asar tadi. Oh gitu, baik. Pernah juga gitu ya. Maksudnya biar bisa dapat inspirasi gitu loh kayak Yura gitu. Biar ada pencerahan gitu. Bener banget. Tapi lo mengetahui dari misalnya kisah lo sendiri gitu, dijadiin sebuah karya kan itu ada pilihan gitu antara lo mau bawa ini sentimental atau malah lo mau to bring people up gitu. Nah itu karena lo kalau kita lihat dari album terakhir lo yang ketiga itu kayak tiba-tiba beda gitu loh dari album kedua yang you're very happy, you're very jolly gitu. Lebih deep gitu loh ya. Anehnya malah kayak pas lagi masa-masa down-nya itu ya justru lagu happy tuh justru datangnya bukan pas lagi happy. Jadi aku tuh suka ada satu sisi gimana caranya ini lagi kayak sedih. Tapi gimana ya supaya ini rilis, perasaan sedih ini rilis. Tuh entah kenapa ininya malah jadi gitu ya. Malah jadi happy kayak Hulala gitu kan sebenarnya lagi self-judgment kan sebenarnya. Nih Hulala juga kan lagi kayak lagi perasaan insecure. Itu kan kayak besar banget sebenarnya pasti perempuan apalagi ya, nggak perempuan nggak laki-laki tapi sering terjadi pada dunia perempuan gitu kan, insecure dengan misalnya apa yang terjadi dalam hidupnya gitu, struggle-nya atau ada penyakit yang lagi dialami gitu. Malah aku tuh mengubah perasaan insecure itu dan juga rasa sedih yang gelisah yang lagi aku alami jadi itu malah jadi happy ya keluarnya. Tapi nggak aku rencanain juga, itu aja mengalir gitu aja jadi emang nggak selalu ketika perasaannya lagi sedih atau marah terus yang jadi dituangin ke lagu tuh ya jadi sedih juga atau mungkin malah jadi sesuatu karya yang sebaliknya jadi happy kayak buat mengobati si sedihnya itu bisa jadi kayak gitu ya. Jadi kayak emang untuk mengobati diriku sendiri gitu. Nah berarti emang dari awal tuh
nulis lagu juga emang ya buat diri sendiri dulu gitu kan ya, baru akhirnya di-publish gitu kan. Atau malah pokoknya dari semua yang aku tulis tuh biasanya entah itu untuk diriku sendiri atau orang yang terdekat yang ada di sekeliling aku. Jadi kayak nih buat kamu nih. Kalau gue ngelihat pola musisi belakangan ini membuat karya, mereka berbicara tentang mungkin dirinya sendiri di masa pandemi atau kesulitan mereka selama I think 2020 gitu. Nah, lu di sini berbicara tentang I think putting yourself calm, berbicara tentang mungkin figur seorang ayah kalau kita lihat dari short movie-nya gitu. Tapi mungkin ada cerita di balik itu selain yang gue sebut tadi? Sebenarnya sih Tenang ini kisahnya ada banyak ya ternyata. Kalau misalnya kita bisa share dulu kenapa akhirnya aku nulis lagu ini tuh sebenarnya kejadian yang aku alami sebelum tahun 2020. Pernah ada di satu lingkungan yang cukup bisa kita bilang sedikit toksik gitu, tapi juga kayaknya ini ada sesuatu yang salah, tapi ya itu dia nggak kemana, aku harus mencari petunjuk untuk bisa keluar dari situasi itu. Dan ternyata proses pencarian ketenangan itu, pokoknya di masa itu tuh aku sempat ada kayak anxiety, kayak ada getaran handphone aja kayak bisa kayak sesak dan lain-lain. Pencarian untuk proses ketenangan itu ternyata di malam hari saat kayak misalnya pikiran kita lagi melayang kemana-mana, dialog dengan diri kita sendiri dan juga berdialog sama sang pencipta. Terus juga ternyata itu ya di malam hari biasanya kan perasaan-perasaan ketidaktenangan dan yuk tolong gitu berilah petunjuk gitu kan. Dan akhirnya ternyata dari 2020 tuh menjadi tahun terbaik aku justru sampai sekarang gitu. Jadi proses healingnya sebelum 2020 justru. Malah kalau ada teman-teman cerita, aduh 2020 mungkin fase ini, tapi untuk aku pribadi 2020 tuh jadi fase dari tahun terbaik sampai saat ini. Jadi udah bisa keluar dari keadaan itu gitu. Nah tapi saat aku mau merilis lagu ini, rasanya kisah personal aku yang juga cukup kental dengan lagu ini, aku nggak pengen kalau mau bikin short filmnya jangan aku deh gitu. Karena rasanya saat lagu ini rilis ternyata banyak DM masuk cerita-cerita yang rasanya relate dengan lagu ini, dan juga rasanya lagu ini juga ingin aku persembahkan untuk orang-orang yang terdekat ada di keluarga aku. Terus entah kenapa aku ngerasa sosok, nggak tahu, aku tiba-tiba kepikirannya sosok laki-laki. Nah kalau misalnya perempuan lagi nggak tenang tuh kayaknya bisa sharing banyak sama teman perempuannya. Tapi kalau laki-laki tuh aku selalu ngerasa apalagi seorang bapak ya, pernah nggak sih ngerasa nggak tenang, tapi soalnya tidak pernah ditampakkan atau nggak pernah kelihatan atau nggak pernah bicara bahkan mungkin sama istrinya sendiri atau sama anak-anaknya gitu. Seperti aku ini jauh dulu ke belakang. Aku tuh ngelihat ada fenomena melihat kakakku sama bapakku gitu. Aku tuh melihat bahwa fenomena anak laki-laki tuh kenapa ya kalau sama bapaknya tuh selalu, aku tuh tahu, aku sama mamaku tahu mereka tuh saling sayang, tapi nggak pernah mengungkapkannya dengan verbal atau bahkan dengan senyuman ataupun itu biasanya kayak jaim aja gitu masing-masing. Dan aku dulu ngira kejadian ini tuh hanya ada di keluarga aku, tapi ternyata di semua teman laki-lakiku ternyata sama ayahnya sendiri tuh kayak ada kayak gap gitu, ada batasan gitu ya. Apa ya yang bisa membuat itu, tapi pasti pernah punya momen rindu sama ayahnya atau ayahnya pengen bilang sama anak laki-laki, gue tuh sayang banget sama lo, tapi kan kayak nggak terucap gitu. Nah akhirnya aku pengen banget waktu itu bikin short film ini sesederhana ingin pengen meng-capture momen itu. Akhirnya sama siapa ya, sama Yandi Lawrence, nggak tahu, cuman ada Yandi Lawrence deh yang ada di kepalaku. Terus semesta mempertemukan aku, terus aku iseng aja DM voice note, terus aku kirim WhatsApp. Udah kan sih nggak pernah ngetik dia. Karena voice note karena kuku aku panjang, jadi kayak lebih gampang untuk voice note gitu. Terus akhirnya aku voice note, terus nggak nyampe 10 menit karena Yandi langsung kayak Yura ini harus jadi gitu. Nah kita langsung video call. Ternyata Yandi saat pertama kali mendengar lagu Tenang itu ada kisah. Baru aja seminggu yang lalu gue mimpi almarhum ayahnya. Terus di mimpi ayahnya tuh senyum kayak mau menyampaikan sesuatu tapi nggak ada suaranya.
Dan gue mencoba inget suara ayah tuh kayak apa ya, udah lupa karena ditinggalnya dari masa kecilnya gitu. Jadi dia merasa ini lagu yang sangat personal untuk Yandi sebagai sutradara, dan aku ngerasa Yandi tuh punya rasa yang gak dimiliki sama sutradara lain yang bisa mendeliver rasa yang aduh, aku benar-benar merasa terberkahi sih dipertemukan sama Yandi gitu. Jadi akhirnya aku juga bilang, Yura pengennya short filmnya seperti apa? Terus aku bilang pokoknya sosoknya pengen laki-laki gitu. Karena aku ngerasa itu laki-laki tuh kalau udah nangis tuh berarti emang lagi entah rindu banget tuh, ada pengen apa yang disampaikan tapi nggak tersampaikan gitu. Terus ya itu dia ya, akhirnya Yandi coba mengemas itu, dan akhirnya Yandi ngerasa lagu ini juga sangat personal untuk dia. Dan akhirnya makanya cerita di short film ini ceritanya Yandi juga, ceritanya personalnya Yandi gitu. Kalau kita mungkin Hard Rockers belum ngeliat videonya, kita juga ada mungkin di link bawah di YouTube. Cuman kalau kita ngeliat dari videonya juga dengan minimnya dialog tuh malah memberikan banyak perasaan nggak sih? Not to spoil anything towards the end, cuman kita ngeliat seberapa rasa penasaran dan seorang laki-laki yang nggak mau ngeluarin perasaannya gitu. Ya kan? Dan dari situ pula aku baru sadar bahwa kalau misalnya kita coba lihat memori handphone gitu, tapi kalau misalnya di masa lalu tuh biasanya kan zaman handycam atau VHS gitu ya namanya ya, kan jarang kita tuh bikin konten video sama seorang ayah gitu. Paling biasanya acara nikahan anaknya atau diwawancara sama videografer, gimana Pak perasaannya anaknya nikah gitu kan. Pun kalau misalnya sekarang aku misalnya, oh iya kita tuh jarang ya punya menyimpan momen kebersamaan sama ayah. Kalau foto tuh pasti kalau memori keindahan, memori atau misalnya apapun memori visual tuh kita bisa sangat ingat kejadiannya. Tapi kalau suara tuh bisa, karena laki-laki tuh jarang bicara biasanya gitu. Jadi akhirnya, oh iya juga ya. Dari situ kita juga baru ke-trigger, oh ya ternyata suara tuh kita bisa lupa loh sama suara. Tapi kalau wajah tuh enggak. Ketika nonton short movie-nya, denger lagunya juga itu kayak nggak mungkin sih nggak cry gitu tuh kan, kayak dapat banget. Maksudnya untuk kita sendiri aja gitu kan, kayak waktu itu kita sempat cerita gitu kayak udah lihat belum, udah nonton belum, kayak wah ini dapat banget sih, karena kayak kita juga punya momennya gitu. Tapi apakah yang pengen Yura sampaikan, maksudnya buat Hard Rockers sendiri gitu, apakah emang yang cuma punya sosok laki-laki ini atau ada message lain gitu yang pengen disampaikan dari lagu Tenang ini? Message lainnya sih sebenarnya ya apapun yang sedang teman-teman rasakan sih sekarang, mudah-mudahan lagu Tenang setidaknya bisa membuat kalian 1% bisa jadi lebih tenang, lebih lepas, lebih mengikhlaskan, dan lebih lebih menerima saat mungkin kita pasti akan atau pernah ditinggalkan gitu. Jadi ya saat kita menerima dan mengikhlaskan gitu ya. Papa sama kakak reaksinya apa pas mendengarkan atau mungkin melihat short movie? Nggak ketemu. Aku nggak ketemu dan aku nggak berani nanya juga. Dan mungkin kalau misalnya Papa sama kakak nonton ini baru tahu mungkin kalau ternyata ada maksud di balik itu gitu. Gitu. Tapi lah begitu ya, kayak dengerin gue nggak mau tahu gitu. Apa gitu ya? Iya. Kayak tadi lo bilang. Tapi dari Yura sendiri sudah mencapai ketenangan? Wah, alhamdulillah banget di 2020 ini sih yang makanya gue bilang tahun 2020 sampai 2021 justru jadi jadi gini yang ringan. Justru kan inner peace itu adalah hal yang nggak bisa dibayarkan dengan apapun ya. Hal yang Was it because of the marriage as well? Iya juga. Setelah menikah juga jauh lebih tenang. Kayaknya dari tadi tuh obrolannya kayak semakin deep, semakin dalam. Iya, tapi gue malah penasaran deh. Yura Yurita ini kan lagunya mungkin orang ketika mendengarkan lagu lo atau kemarin nonton short movie itu kan bawahnya sentimental ya. Emang lo membangun untuk ke arah situ gak sih? Enggak? Yang lagi dirasain aja sih sebenarnya. Kayaknya berarti mungkin orang-orang yang nonton, termasuk gue bicara soal gue gitu kali ya. Ketika nonton tuh kayak dapet banget, kesirep kayak wah ini gue banget gitu. Biasanya kan emang orang-orang kalau mendengarkan sebuah lagu gitu, jadi kayak emang ya dapet banget tanpa harus bikin dengan supaya orang rasa kayak gitu, ya emang udah terjadi alami gitu kan. Tapi ketika lo bikin lagu fun, orang juga ikut menari gitu. Itu kayak ada soul-nya banget gitu loh Yura. Masa sih kan? Gemini. Wow, wow. Bintang itu sangat mempengaruhi ya gitu, karena iya gue
mungkin orang-orang yang deket gue tuh tahu banget gue jarang ada di tengah-tengah gitu. Kalau misalnya lagi sedih banget, gue betul-betul bisa menikmati perasaan kesedihan itu, dan gue bisa mengolah rasa kesedihan itu untuk gue taruh mau diapain nih rasa sedih gue gitu, bisa gue kondisikan. Oke, gue kalau lagi sedih gue mau seminggu sedih gitu bisa. Terus lagi happy ya kita bisa happy, ini kapan aja gitu. Sekarang ngantuk lah. Lebih ke ngantuk ya, kayak yuk aku butuh tenang gitu kan. Ya enggak sih gitu. Yuk Feli ya. Yuk. Tadi kita juga udah ngomongin sedikit banyak soal short movie-nya gitu kan ya. Yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman, Nirina Zubir, Kiki Naren, Gamaliel, Eleazar. Nah, itu dari the whole process gitu, maksudnya sampai ke pemilihan siapa yang akan main di situ, Yura juga ikutan atau oke tergantung Yandi maunya apa? Ini ya namanya semesta mendukung tuh ya. Jadi kayak baru ngobrol sama Yandi malam itu kita video call, terus siapa ya Yan kira-kiranya? Ringo, Nirina. Emang pada bisa semua langsung? Iya emang pada bisa. Kita coba ya Yura gitu kata Yandi itu baru di bisa jadi kayak baru Ringo kosong gitu aja belum kita dengerin aja lagunya. Dan karena ternyata saat gua nanya Ringo kok lo bener-bener mau bantuin gua untuk ini gitu ya, karena attach juga sama lagunya, terus ngerasa lagunya personal juga untuk para pemain gitu. Jadi punya kisah pribadinya juga masing-masing. Jadi aku ngerasa semua yang terlibat di situ betul-betul memiliki dan masuk ke dalam kisah tenang ini masing-masing gitu. Yang lo jelasin ke Ringo waktu itu kayak gimana berarti? Peran lo adalah sosok yang, karena lo harus menjelaskan perasaan kan? Kalau perasaan itu Yandi yang menjelaskan gitu. Itu pas banget gitu ya. Berarti maksudnya sesuatu yang memang dibuat secara gimana ya, dari hati banget. Itu banget gitu sih, kan itu banget sih. Dan aku tuh ketemu Yandi itu bener-bener aku ketemu seniman sutradara yang bener-bener nggak ada duniawinya tuh menurut aku. Yandi. Iya. Gue. Wow. Enggak, nama belakangnya emang sama, tapi personality-nya beda. Makanya aku ngerasa kenapa kita saat bareng sama Yandi tuh bener-bener apa ya, kayak memiliki, terus ngerasa udah percaya banget sama Yandi. Terus Ringo, Nirina juga punya perasaan yang sama. Jadi apapun yang akan dikerjakan sama Yandi tuh rasanya Yandi tuh punya makna gitu. Jadi Yandi juga aku senang sama Yandi yang punya prinsip bahwa dia gak akan bikin karya kalau emang gak punya maksud yang dalam, punya pesan yang dalam dari apa yang dia kerjakan gitu. Kayak boleh gak sih Yandi gantiin Iyas gitu. Iyas kan juga punya makna, tapi maknanya Yandi tuh kayaknya bisa gitu loh. Kayaknya akan lebih bermanfaat buat gue dan Hard Rockers gitu kan ya. Gue tuh masih ya gila nih ada orangnya kayak Yandi gitu. Iya. Nih ini kita juga berdasarkan dari Badan Riset Matul Nasional. Matul Nasional. Produser kita. Coba dikasih lihat dulu produser kita ya. Jadi katanya resign tuh. Enggak dong. Kenapa jadi gitu sih? Oke. Jadi katanya di kolom komentar tuh banyak cerita yang kehilangan kehilangan sosok ayah juga gitu kan ya. Pada jadi cerita-cerita curhat kayak gitu. Nah, Yura sendiri ngelihat cerita-cerita dari situ tuh gimana? Dibalesin kah atau kayak udah merasa wah bersyukur gitu ya lewat lagu ini jadi bikin orang juga punya attach yang kayak gitu loh sampai dapet banget gitu. Setelah aku baca komen-komennya sih memang jadi kayak aku nggak berani balesin. Oke. Karena aku membuat misalnya short film ini sebenarnya jadi ruang aja sih, ruang untuk sharing bahwa ternyata kita nggak sendiri, mereka juga ternyata nggak sendiri ngerasain ini gitu. Jadi mungkin teman-teman juga akan ngebacain komen-komen yang lain dan merasa dikuatkan mungkin juga oleh cerita-cerita yang lain. Jadi kalau aku balasin satu-satu, aku juga nggak pengen menggurui atau mencari solusi atau gimana gitu. Jadi aku cukup bacain dan gak tau ya apa ini rasanya ya. Gak tau, aku juga gak bisa menjelaskan perasaan apa ini yang aku rasakan saat baca. Mungkin sekarang ketika orang mendengarkan tenang, yang ada di kepala gitu, kalau gue gitu, ya itu ya bokap gitu kan. Tapi kalau untuk lo sendiri mendengarkan tenang, yang ada di pikiran lo apa berarti? Yang di atas.
Oke. Karena terlihat dari liriknya aja. Mohon maaf benar. saya harus membuka gitu kan ya, karena saya belum hafal gitu ya. Dari kalimat pertama aja udah dialog dini hari. Yang maksudnya Yura juga cerita gitu kan ya, sehari-hari emang iya gitu. Jadi emang lebih ke atas gitu ya Yura. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin di lagu Tenang ini ada suara air. Yes. Nah, ini sebenarnya suara air ini punya simbolnya sendiri di sini. Kenapa aku mau masuk ini ya? Ada satu, satu ada air mata. Kalau misalnya malam hari kan pas lagi nggak tenang pasti suka nangis sendiri sebelum tidur gitu, nggak bisa tidur. Satu air mata, satu untuk cari ketenangan air wudhu, sisanya juga air apa? Aku tuh kalau malam pas misalnya lagi ada kurang tenang, aku tuh selalu pasang gitu pada kayak relaxing sound, kayak calming sound, suara air hujan atau air terjun gitu. Tapi di tengah-tengah iklan. Tadi gue pikir Yura mau bilang tiba-tiba kalau lagi malam-malam tuh aku ya minum air putih. Air hujan. Karena relate iklan nama-nama air. Ada yang bisa 10 jam ya kan? Ada kan 10 jam. Gitu, buat temenin tidur. Ada yang satu. Jangan yang lain nih. Ada satu, gue jarinya ini window. Oh, wow. Jadi bentukannya kayak jendela. Kalau pagi diikutan pagi. Beneran. Coba tinggal di Swiss. Boleh. Nanti sorry sentimental lagi ya? Iya, biar sentimental lagi. Sentimental lagi gue. View kayak kita lagi di mana? Boleh di wajahnya sendiri, tambun juga. Oh gitu. Gue yang gue lihat kayak kadang-kadang ada gambar patung Buddha gitu kan, ada air-airnya juga. Pokoknya zen banget gitu. Nah, kita kembali membedah lirik lagu. Wow, gila pintar banget gue kayaknya. Dari kata pertama dialog dini hari, abis itu kan ada tenang, tenang yang tak kunjung datang. Menanti-nanti cahayamu beri aku petunjukmu. Tenang, tenang, oh datanglah tenang hari ini. Berarti kalau dari baca ini gitu ya, dan mendengarkan lirik lagu ini tuh kayak sebuah ajakan untuk yuk kita doa juga yuk gitu. Yuk sama-sama yuk, karena mungkin Yura juga kan kesehariannya seperti itu. Jadi kayak lewat ini juga ya kalau mau cari tenang ya satu-satunya jalan dan yang utama adalah itu. Apakah begitu? Oke. Sudah terjawab. Lo merasa bahwa dengan lagu ini kan banyak yang sudah lo sampaikan. Dari orang juga merasa bahwa cerita mereka akhirnya bisa mereka keluarkan melalui lagu ini gitu. After the song gitu, lo akan terus mengupas cerita orang lain kah? Atau malah you're gonna tone this down untuk the next, let's say 2021 gitu. Gimana Yura? Untuk karya selanjutnya mungkin. Karena udah jadi ya. Karena ini kan menuju album ketiga sebenarnya. Ada Hulala, Duhai Sayang, Tenang. Nah, ada satu lagi ini juga kebanyakan sih yang bisa karena dari cerita dari sendiri, dari yang tetap dari orang-orang terdekat sih. Akan tetap kayak kalau nggak salah itu Yura juga sempat cerita kayak akan naik turun memang ya di album ini. Maksudnya kan dari Hulala terus tiba-tiba Duhai Sayang terus kayak wow sedih, wow nanti akan ada up-nya lagi atau apa. Oh diknya gitu. Aku tuh kalau misalnya bikin lagu bener-bener nggak bisa. Oke, aku mau bikin lagu upbeat, aku bikin tapi nggak bisa gitu. Jadi yang lagi kerasanya aja. Curhat teknisnya sih berarti. Udah curhat teknis. Iya, berarti kayak ini kayaknya bagus kalau kita upbeat deh. Kalau ini akan enggak, aku tentukan sendiri sih. Tapi kalau misalnya aku udah oke ini lagunya akan upbeat gitu-gitu ya udah langsung. Dona orang pertama yang pasti aku pasti dengar. Oke. Gue penasaran reaksi ibu. Karena kan nyokap lo sama lo. Ini kan reaksi diduetin pasti kan pasti. Biasanya kan gitu kan. Mama gitu. Coba kasih denger lagu ini, nangis sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Sampai detik ini masih nangis. Kalau nonton video liriknya kayak kenapa nih bisa nangis gitu. Karena tapi mamaku tuh tahu betul cerita di balik lagu ini, tahu sedetail-detailnya. Jadi mamaku yang selalu bilang ya bangkit, ayo gitu. Jadi saat sebenarnya kita udah ada di posisi baik-baik aja. Jadi kalau mendengar lagu itu jadi keingat waktu aku lagi momen sebelum 2020 gitu. Jadi mamaku masih suka nangis. Tapi mamaku tuh kan lucunya gitu ya kayak Sunda kan. Iya. Itu bagus banget. Ada komedinya tetep ya. Tapi kalau nyokap gue nonton short filmnya gitu, fokus dia. Kenapa? Gimana menurut mama? Ini bukan cerita Neng gitu. Ini bukan cerita Neng, kata mama gitu.
itu. Ya kan yang memang di short film kan memang meng-capture-nya bukan cerita tentang aku gitu. Emang cerita kita sosok yang lain kan. Pelan Tenang ini punya banyak kisah. Gitu. Sekarang kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari Hard Rockers. Betul sekali. Coba mantul Mara. Tampil dulu dong. Iya. Senyum dulu dong. Oke. Kan pakai masker. Ya apa dong kan senyum. Iya benar. Terlihat dari mata. Baik. Gimana Matul? Oke. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan ya. Ini bukan door prize ya Yura. Sayang banget. Nggak ada walaupun kita habis ulang tahun yang ke-25 tapi iPhone mini 12-nya udah habis. Wow. Baik. Jadi ini langsung aja diambil. Iya, dan dibacakan dan dijawab pertanyaannya. Begitu bagus. Heran gue. Mending memaafkan seseorang tapi dianya merasa tidak salah dan cuek aja. Kan? Atau minta dia maaf karena kesalahan dia, atau minta dia minta maaf karena kesalahan dia. Yang mana nih? Okay. Aku nomor 1 sih daripada untuk dia minta maaf, karena itu kan kalau yang namanya minta maaf harus kesadaran sendiri ya. Benar sih. Tadi apa yang pertama berarti? Yang pertama mending memaafkan seseorang tapi dianya merasa tidak salah dan cuek aja. Aku kayak milih yang itu deh. Karena kan memang diemin aja. Kita biasanya agak suka jadi kepikiran ketika kita nungguin orang yang salah sama kita untuk minta maaf. Kadang-kadang itu nggak terjadi, lebih baik kita aja yang memaafkan keadaan itu gitu ya. Oke. Sabar, sangat tenang dan sangat sabar. Betul. Lanjut ke pertanyaan kedua. Baiklah langsung. Yura Santoso Putri. Bukan ya. Siapa tuh? Mas Haji Santoso Putri. Yang berikutnya pertanyaannya. Diaduk apa nggak diaduk kita? Gimana ubur? Sama ngetok begini apa begini? Ngasih cincin begini. Nomor 1. Iya. Pertanyaannya adalah sampai sekarang ada nggak orang yang susah dimaafkan di hidup Kak Yura? Ada lagi? Aduh, ada banget ya. Buat kamu, gitu langsung. Coba dimarahin aja langsung. Banting, pura-pura. Coba pura-pura. Yes. Pura-pura Matul adalah orang itu, pukulin coba. Yes, kan dia udah tenang. Oh iya, nggak bisa. Udah tenang. Cuman ya aku tuh tipe ya udah ya kita kan mau kita berusaha untuk coba maafkan, menerima. Pak susah, tapi pasti bisa. Amin. Kalau marah kayak gimana sih? Diem. Diem, senyum dan ngebalikin aja pasti dibalasnya bukan sama gua, sama yang lain. Bener. Karena itu yang diem gitu tuh loh yang bikin kayak aduh, mencintaimu, kenapa jadi TikTok sih? Tapi kalau misalnya orangnya masih kenal sih, yang masih dekat gitu, masih ketemu, gua pasti ngomong. Iya serunya ya. Gimana? Kalau misalnya gua marah pasti diam dulu. Gue nggak mungkin ngomong marahnya kenapa di saat gue marah. Jadi kalau misalnya udah reda, misalnya sejam atau 2 jam kemudian, tadi tuh gue lagi ngerasa gini loh guys. Tadi lo kayak gini, gue pasti keluarin. Iya mendingan gitu sih. Harus dikeluarin soalnya kalau enggak jadi penyakit ya. Benar. Tapi gue pasti nunggu momen gue tenang dulu. Gue nggak bisa marah saat gue lagi marah. Benar. Gue pasti menjelaskan tadi gue ngerasa gini, gue ngerasa kurang nyaman, kurang suka karena lo begini. Gue pasti ngomong sama orangnya. Kalau pasangan gue ngajarin gini, ketika misalnya kita lagi dalam kondisi emosi marah, ketika lo misalnya harusnya marah di detik ke-5, lo tahan dulu, tunggu sampai detik ke-7 paling enggak. Jadi kayak enggak yang langsung keluar. Benar. Jadi kitanya juga lebih tenang, lebih tone down, kayak lebih dapat gitu loh maksud apa kita marah itu gara-gara apa dibanding cuma kayak wah gitu. Mungkin teorinya seperti itu, tapi kalau untuk gue pribadi pas lagi mana emang nggak bisa keluar. Jadi harus kayak kalem dulu kayak gitu, gue bisa sendiri dulu gitu. Gue kalau marah gue sholat sih besok. Sebuah pencitraan, yuk langsung lanjut lagi aja yuk. Apa ya orang tidak percaya? Percaya. Kayak orang neraka nih yang ngomong. Lanjut. Apa sih arti sukses buat kakak? Arti sukses buat kakak. Gimana kak? Silakan kak. Buat aku tuh menikmati proses aja menurut gue tuh udah sukses sih. Bisa terus menikmati proses karena yang namanya sukses tuh nggak akan pernah ada sih menurut gue. Nggak akan pernah ada, pasti akan ada terus. Udah dapat sukses ini pasti ada prosesnya lagi. Menurut Iyas, Lawrence dan Feli, sukses itu apa sih kakak? Iyas tuh sukses kalau mungkin dia udah Jubir. udah semua radio, semua TV news channel gitu kan ya.
gitu. Sama apalagi ya saya kira-kira ya. Sukses itu ketika misalnya orang-orang milih Yes Lawrence daripada Feli Sumaiku ketika nawarin job. Oh gitu. Nggak, tapi kan kita emang beda ya. Saya lebih ke MC, Anda lebih ke yang audio aja ya. Sukses menurut gue adalah ketika mungkin bisa ngelihat keluarga gue nyaman. Nah. Udah itu aja. Iya itu juga itu banget lagi. Iya. Maksudnya, tapi nggak usah berlebihan, maksudnya kayak udah nyaman aja udah. Nyaman, iya. Nggak ada beban gitu. Setuju gue. Karena saya juga sudah cukup tua ya. Sukses tuh buat gue gimana ya? iPhone 12 Pro. Pada saat pandemi hari pertama rilis. Iya itu ya. Kartu debit gitu. Nggak gitu dong, sombong jatuhnya. Ya kan yang ngomong cuma mancing. Lu duluan. Enggak dong. Oke lanjut, nggak usah dilanjutkan. Yura aja. Ini semuanya ngapain pakai fishball? Iya bener juga, bener juga. Oke, terakhir. Apa tuh? Ini udah ditanya sih sebenarnya tadi. Lirik lagu Tenang indah sekali, terima kasih. Oke. Biasanya dapat ide lirik itu dari apa sih kak? Oh kalau lirik ya? Iya. Ide lirik dari mana sih? Tadi kan ada tuh pas lagi mandi. Gitu kan. Gak tahu ya. Gift kali ya, gue nggak bisa ngejelasin dari mana. Dari mana ya? Bakat penulisan dari mana? Gak tahu. Ya dari yang maha kuasa. Enggak, maksudnya Masa dari Yes Lawrence? Oh iya, siapa tahu kan gue menginspirasi. Mungkin karena gue Pas sekolah mungkin Baca buku-buku yang enggak, gue juga nggak pernah baca buku puitis malah. Ya, Oke. ya apa yang lagi dirasain aja sih sebenarnya. Nah, oke. Dan ya udah jujur aja sama yang apa dirasain gitu kalau gue sih. Soalnya kan menurut gue saat nulis tuh jadi kayak ruang paling pribadi Ya. dan nggak ada siapapun yang bisa nyontek atau kayak mengganggu gitu. Jadi itu kayak ruangan gue untuk bisa curahin apa aja yang emang pengen gue curahkan gitu. Mungkin kalau hard rockers pengen kayak gitu juga mulailah dari menulis diary ya. bisa. Nah, guys, mungkin ini aku baru ingat. Mungkin ini yang bikin gue jadi suka nulis ya, karena dulu kan gue dikasih buku diary. Dulu tuh kayak orgi tau gak sih? Iya, orgi. Kelas 1 SMA. Kayaknya dia nggak ngerasain deh. Nggak pernah ngerasain beli orgi di jalanan di Blok M kan ya? Gue nggak boleh ngomong dulu. Oh ya udah, oke lanjut. Iya, oke lanjut. Oke. Ntar akan jadi lain maknanya, silakan. Gitu. Gue tuh pertama kali suka sama cowok. Oke. Kelas. Manis banget gitu kan, tapi nggak tahu masih cerita sama siapa. Nah ceritanya itu berawal dari tatap indah senyummu memikat hatimu yang hampa lara. Itu curhatan pertama gue saat gue punya orgi itu yang kata-kata yang ternyata jadi lagu berawal dari tatap. Wow. Itu pertama kali gue curhat. Keren banget dari tulisan Gitu. Terus tau gak sih, kalau misalnya aku lagi kayak nangis gitu ya dulu waktu SMA ya, di orgi itu misalnya ceritanya lagi sedih, terus aku kayak Ada tetesan air mata ya. Wow. Tintanya jadi ada suka air gitu gitu. gak? Suka gitu kan dulu ya. Iya benar juga sih. Zaman dulu sih, sekarang sudah enggak ya. Tapi Sekarang paling nggak langsung WhatsApp ya. itu kan menjadi sebuah proses kan buat Yura akhirnya bisa menciptakan lirik-lirik yang indah seindah tenang. Wow. Betul. Bagus Nah banget sekarang bridgingnya barusan. Feli Sumaiku bridgingin, mumpung tadi udah bridgingin ke lagunya Yura Ya tenang gitu Allah. langsung. Live session langsung play. Dari menulis diary Keren, kita juga keren. akan bisa mendapatkan sebuah kelegaan dan juga ketenangan. Wih. Ya, ketenangan lahir dan batin mudah-mudahan diterima oleh hard rockers dari lagunya Yura yang akan dinyanyikan sekarang. Berjudul Tenang. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu beri
Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Oh, tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Oh, tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Oh, jauhkan ku dari sedih itu, aku merindu padamu. Jauhkan ku dari gelap itu, aku kembali padamu.